ikhwani tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah yang kita hadiahkan pada guru kita, pada orang tua kita, pada saudara kita, khususnya mu'alif kita. Ini mudah-mudahan Allah sehatkan selalu, Allah panjangkan umur mereka, Allah mudahkan rezeki mereka, dan mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan, Allah pahamkan kita menuntut ilmu, Allah lancarkan segalanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, ini lama ya Ustaz, nggak ngisi lagi. Kemarin ada haji, jadi libur kurang lebih 2 bulanan. Terakhir kali Ustaz di catatan Ustaz sini kayaknya nih halaman 36 tentang adab orang penghafal Al-Quran kepada tetangganya. Kayaknya ini udah dibaca sebagian, tapi kita ulang aja dari awal supaya ini lengkap bacanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Al-Mabhasus Sadis, pembahasan yang ke-6. Apa pembahasan ke-6? Yaitu adalah adabu talibil Quran. Adab penghafal Al-Quran atau adab penuntut ilmu Al-Quran Al-Karim yang mulia. Ma'a jiranihi, terhadap tetangganya. Nah, sebelumnya kita bahas apa? Sebelumnya kita membahas tentang adab kepada keluarga, adab seorang penghafal Al-Quran terhadap keluarga sudah kita bahas. Sebelumnya lagi kita membahas adab terhadap diri kita sendiri. Sebelumnya lagi kita membahas tentang adab kepada berbakti kepada orang tua. Adab ya nih, tentang adab kepada orang tua. Sebelumnya lagi kita pernah membahas tentang adab kepada Rasulullah. Adab kepada Rasulullah, adab seorang penghafal Al-Quran kepada Rasulullah sudah kita bahas. Sebelumnya lagi adab kepada Allah. Jadi urutan adab itu pertama kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keluarga, kepada diri kita, lalu setelah pada Nabi, kepada ini kepada kedua orang tua ya. Kepada Allah, kepada Nabi, kepada orang tua, kepada diri kita. Itu urutan adab. Ini adab yang keempat ya. Lalu yang kelima itu kepada keluarga. Jadi urutan adab seorang penghafal Al-Quran, pertama dia mengutamakan adab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada orang tuanya, kepada dirinya sendiri, lalu kepada keluarganya, dan yang keenam adalah kepada tetangganya. Nah, kemarin masih ingat nggak adab kepada diri kita sendiri? Kalau adab kepada diri kita sendiri itu jangan bermaksiat. Nah, kamu bermaksiat itu sama dengan menyakiti diri kalian. Gara-gara kalian maksiat, diri kalian nanti akan disiksa di akhirat. Itu adab kepada diri kita sendiri. Dan jangan mempermalukan diri kita, itu juga adab kepada diri kita sendiri. Misalnya seorang perempuan, dia keluar rumah nggak pakai kerudung, auratnya terbuka, misalnya umpama, itu adalah mempermalukan harga dirinya, dan itu artinya su'ul adab kepada dirinya sendiri. Itu adab kepada diri sendiri. Kalau ini sekarang adalah adab kepada tetangga.
Apa adabnya? Yang pertama, awalan. Yang pertama, adab seorang penghafal Al-Quran kepada tetangganya. Ini sebenarnya nggak cuma kepada penghafal Al-Quran, kepada semua orang pun juga berlaku gitu. Jadi maupun dia penghafal Al-Quran ataupun tidak, adab ini juga berlaku kepada orang lain. Tapi terlebih khusus lagi, seorang penghafal Al-Quran, jangan sampai orang yang menghafal Al-Quran adabnya jauh lebih buruk daripada orang yang nggak menghafal Al-Quran. Maka ini adalah sebuah kecacatan bagi seorang penghafal Al-Quran. Apa yang pertama yaitu adalah ma'rifatu hukukihim wa ada'uha. Yaitu mengetahui hak-hak tetangga dan menunaikan haknya. Prosesnya ini adalah ketika kita bisa menunaikan hak tetangga, tetangga pun akan menunaikan hak-haknya juga sebagai tetangga. Kayak kita artinya saling memberi, saling menerima dan memberi. Kalau kita zalim, tetangga juga kemungkinan besar juga zalim. Nah, kalau tetangga zalim, kita berusaha untuk tetap terus menunaikan haknya karena menjunjung perintah Rasulullah dan perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Kepada orang tua kita berbuat baik. Wabidil qurba wal yatama. Dan kepada keluarga yang dekat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakini, orang-orang miskin, wal jaridil qurba, dan tetangga yang dekat. Ini tetangga yang dekat, wal jaril dunubi, dan tetangga yang jauh. Di sini dijelaskan tetangga jauh itu kayak gimana? Alladzi laisa bainaka wa bainahu qarabah, yaitu orang yang tidak ada kerabat di antara kalian. Nah, jadi tetangga ini ada di samping rumah, ternyata kakaknya dia misalnya, atau tantenya dia, atau paman. Itu berarti tetangga dekat namanya. Tapi kalau dia bukan keluarga orang lain, itu artinya juga tetangga kalian tapi tetangga jauh. Alladzi laisa bainaka wa bainahu qarabatan. Qarabatun, maaf. Oke, lanjut. Itu tentang dalil untuk berbuat baik. Berbuat baik pada siapa? Pertama kepada orang tua, keluarga, anak yatim, orang miskin, tetangga. Nah, tetangga juga salah satu yang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepadanya. Itu yang pertama ya. Nah, di sini wa haqqul jari la yablughuhu illa man rahimahullah. Kata Allah, di sini kata pengarang kitab, tidak akan ada orang yang bisa menunaikan hak tetangga kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Artinya bukti kalian diberi rahmat, kalian bisa menunaikan hak kalian kepada tetangga kalian. Tuh, hak kalian kepada tetangga kalian. Nah, kalau di pesantren mah tetangga kanan kiri, samping kamar itu tetangga dekat tuh mah samping kasur kalian tidurnya. Tetangga jauh, bukan tetangga jauh, tetangga dekat juga, samping kamar juga tetangga kalian. Nah, menurut ulama, menurut Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya, tafsir Qurtubi, terus menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, syarahnya kitab Sahih Bukhari, tetangga itu jaraknya ya, siapa sih tetangga itu kata beliau? Kata beliau adalah tetangga itu orang yang rumahnya 40 rumah ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang. Itu mereka adalah tetangga kalian. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya dan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Itu 40 rumah. Beda ceritanya Imam Nawawi. Imam Nawawi dia lebih luas lagi. Imam Nawawi mengatakan bahwa tetangga itu adalah orang yang tinggal jaraknya kurang lebih 1 mil atau setara kurang lebih 1 kilometer 1,6 kilometer. Nah, itu tetangga menurut Imam Nawawi, pengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Nah, itu lebih jauh lagi, lebih luas lagi. Ada lagi terus pendapat ulama yang mengatakan bahwa
Imam Abidin dalam kitab Radul Mukhtar. Nah, beliau mengatakan bahwa tetangga itu orang yang tinggal satu komplek dan terdengar azan. Jadi satu azan ini sampai mana dia kedengaran azannya, nah itu tetangga kalian. Ya ini tergantung suara speakernya lagi. Yang intinya dia tetangga itulah orang yang tinggal dekat dengan kalian. Yang paling banyak ulama mengatakan bahwa 40 rumah ke depan, ke belakang, ke samping dan ke kanan itu adalah tetangga kalian. Oke, kesambung. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna ma haqqul jar?" Kata Rasulullah, "Apakah kalian mengetahui apa itu hak tetangga?" Ini kita perlu kita ingat. Hak tetangga adalah inista'ana bika a'antahu. Kalau dia minta tolong, ini kalau tetangga minta tolong, bantu kata Rasulullah, a'antahu, bantulah dia. Wa inistaqradaka akrit tahu. Akrat tahu. Kalau tetangga minta mau berhutang, hutangilah kata Rasulullah. Wa iniftaqara, kalau dia fakir ya, kurang hartanya, lagi kesusahan, juta alaihi. Juta alaihi itu bermurahlah kepadanya, artinya sedekah, kasih duit. Kalian punya teman dia orang hartanya kurang gitu, sedikit, nah, bagi harta kalian. Ini salah satu hak tetangga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Wa in maridha uttahu, kalau tetangga sakit maka jenguklah kata Rasulullah. Wa in mata, dan jika tetangga itu ada yang meninggal, ittaba' janazatahu, bantu iringi jenazahnya. Artinya ikut melayat. Ada tetangga meninggal, datangin melayat ke sana. Wa in asabahu khairun hanna tahu. Kalau tetangga di sini ada yang mendapatkan keberuntungan, misal dia baru lulus kuliah atau baru menikah atau sesuatu yang membahagiakan yang dia temui, maka kita ucapkan tahniah atau kata ucapan selamat. Hanna tahu, kamu berikan ucapan selamat kepadanya. Ada yang ulang tahun misal umpama. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Kalau ada yang menimpanya musibah kepada tetangga, azzaitahu, kalian ta'ziyahi. Artinya apa? Ikut membantu membuat beliau tetangga kita menjadi sabar, memberikan semangat supaya dia tidak bersedih. Itu namanya azzaitahu. Teman kalian ketika ada yang sedih, keluarganya misalnya ada yang kena musibah atau apa, atau ada yang meninggal, nah, kalian bantu dia, entah kalian kasih apa, kayak terserah bebas. Nah, kemudian wala tastatila alaihi bil bina fatahjuba anhu riha illa biizni. Jangan kamu membuat bangunan yang sangat tinggi, fatahjuba, terus bangunan kamu ini bisa menutupi rumahnya. Dari apa? Dari angin. Gara-gara rumah kita terlalu besar, maka angin itu nggak kena. Terus juga dia mau jemur pakaian nggak bisa, misalnya gara-gara nggak ada cahaya mataharinya. Nah, bolehnya kapan? Illa biizni, kalau kecuali dia memberikan izin. Tapi minta izin, Pak, saya mau. Jadi kalian misalnya nih mau bikin rumah di suatu tempat. Izin dulu sama tetangga samping, saya mau bikin rumah Pak, kurang lebih 3 tingkat, misalnya segini-segini, kanan kiri depan belakang itu tetangganya. Pokoknya siapa, misalnya itu kan kalau 3 tingkat kurang lebih 2 rumah yang kena itu bayangannya. Nah itu kita harus minta izin mungkin beberapa rumah di sekitarnya itu. Walaupun cuma kecil juga Pak, adabnya kita tetap minta izin. Misalnya, Assalamualaikum Pak, saya rencana mau bikin rumah di sini gitu. Nah, kayak gini. Mau minta izin gitu. Jadi nanti insya Allah kita bakal tetanggaan gitu. Itu adabnya. Kemudian wa inna ishtaraita fakihatan fahdilah. Kalau kamu membeli buah, maka kasih juga tetangga kamu.
fa illam taf'al fa'adkhilha sirran. Kalau kamu nggak mau ngasih, sembunyiin. Kalau bawa buahnya itu jangan sampai ketahuan tetangga. Ada hak mata soal masalahnya. Ini kalau pesantren nggak bisa ya, dikirimin orang tua langsung kelihatan semuanya. Hak mata katanya. Ustadz di pesantren itu kalau ada kirimin orang tua, nggak lama, nggak nyampe seminggu habis. Kalau ya teman satu kamar Ustadz ada kurang lebih 48 orang. Kalau Ustadz bagi makanan itu kayak apa ya, dulu tuh kayak ngasih makan atau bebeknya, berebutnya kayak gitu, habis langsung. Nggak pakai lama. Kadang yang punya kadang nggak pakai sentuh, langsung habis duluan. Ya kalau Ustadz kurang tahu ya kenapa kayak gitu ya. Ustadz juga ngalamin kayak kalian dulu di pesantren. Pesantren itu kenapa entah perut itu lapar mulu rasanya. Kalau udah di luar rumah ya, makanan yang nggak kemakan di pesantren, misalnya kayak kongguan atau apa yang kue-kue apa kayak gitu nggak kemakan di pesan apa di rumah. Tapi pas di pesantren aneh banget itu kemakan gitu. Kayak ada apa gitu, perut jadi lapar mulu. Itu yang saya alamin di pesantren dulu juga. Kalau di rumah kayak gitu jarang makan. Makannya milih-milih kalau di rumah. Tapi kalau di pesantren semuanya kemakan. Ya itu uniknya gitu ya pesantren. Nih, jadi kalau kalian beli makanan, ini buahnya salah satu contoh aja ya, kata Rasulullah, buah, baik makanan apapun, misalnya kalian sesuatu, misalnya es atau apa, ya kalau bisa jangan, kalau nggak mau ngasih, masukin ke rumahnya, jangan sampai ketahuan tetangga. Kalau nggak mau ngasih, katanya Rasulullah. Ini kata Rasulullah ya, bukan kata Ustadz ya, nih, kalau Nabi ceritanya. Ada hak mata soalnya di situ. Kemudian wala yakhruj biha waladuka liyaghiza biha waladahu. Jangan dibiarkan anakmu keluar liyaghiza biha waladahu yang tujuannya untuk mengganggu anak tetangga. Ini anak kita nih. Tujuannya untuk mengganggu anak tetangga, jangan dibiarkan. Artinya maksudnya boleh main-main, tapi kalau kita ngeliat anak kita ganggu anak tetangga, kita tolongin anak tetangga itu, jangan kita ingin anak kita gitu, jangan dibiarin berantem. Nah ini artinya jangan sampai anak kita berantem sama anak tetangga. Itu adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Wala tu'dhihi bikutari kidrika illa an tagrifa lahu minha. Nih, kutar nomor 2. Nih, kutar itu namanya adalah raihati ta'amika, bau makanan. Nah ini kata Rasulullah, janganlah kamu menyakiti tetangga dengan bau makanan yang ada di kompor, di panci rumah kamu, maksudnya di masakan kamu gitu. Kita nggak boleh usahakan masak makanannya jangan sampai mengganggu tetangga. Artinya sampai asapnya ngepul ke rumah tetangga. Illa, kecuali antagrifa lahu minha, kecuali kamu memberikan sedikit. Tagrifa itu memberikan satu gayung, artinya memberikan sedikit dari makanan yang kamu masak. Nah kalau masak kata Rasulullah, adabnya kasih tetangga juga. Itu. Nah ini adalah adab-adab kepada tetangga ya. Kemudian Rasulullah berbicara lagi, atadruna ma haqqul jar, kata Rasulullah, apakah kalian tahu apa itu hak tetangga? Walladzi nafsi biyadihi, sungguh demi orang yang diriku ada di dalam kekuasaannya. Artinya demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, sungguh dia, sampai Rasulullah bersumpah nih ya. Artinya kalau sampai Rasulullah bersumpah, ini benar-benar penting gitu. Nah, kata Rasulullah, la yablughu haqqal jari illa qalilun mimman rahimahullah. Tidak akan ada orang yang bisa menunaikan hak tetangga kecuali sedikit, kata Rasulullah, kecuali sedikit, yaitu orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang tertentu aja yang bisa
yang bisa menunaikan hak tetangganya memang banyak banget ini tetangganya. Nggak sedikit ya, ini sebagian ya, masih banyak lagi yang lain-lainnya. Kalau masak makanan dikasih, kalau beli sesuatu dikasih. Ini kalian harta kalian nggak berkurang kalau kalian ngasih ke tetangga. Itu yang pertama. Oke, sedikit lagi. Sampai jaruman yang ke-6 insyaallah. Kemudian sanian yang kedua, muqabalatul isaati minhum bil ihsan. Wah, ini luar biasa ini. Ini yang kedua ini. Membalas perbuatan buruk tetangga dengan perbuatan baik. Waduh, siapa yang bisa nih? Ini luar biasa. Kalau dia jahat, kita jahat. Dia baik, kita baik. Ini kaidahnya orang awam. Tapi kaidahnya orang soleh, orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi, orang jahat kita baik. Wah, ini susah. Ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, ini Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan lalu dia berbuat baik pada orang lain, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah akan membalas semua kebaikannya itu. Maka pahalanya Allah yang akan memberi. Lalu di ayat yang lain Allah berfirman juga, wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu. Enggak sama kata Allah perbuatan baik dan perbuatan jahat. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah perbuatan orang lain itu dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau dia berbuat baik, kita berbuat lebih baik lagi. Kalau dia berbuat jahat, kita berbuat baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau ada permusuhan di antara kalian, maka dia mampu membalas perbuatan baiknya itu dengan lembut. Itu tadi adalah idfa' billati hiya ahsan. Wah, ini orang-orang tertentu aja ini yang bisa yang kayak gini. Nah, hadis nabinya ahsin man asa'a ilaika. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Wah, ini susah ini amalannya. Hatta seorang ustadz pun mungkin atau kiai pun kadang nggak bisa gitu ngamalin. Jadi adalah orang kata Rasulullah juga tadi, hak tetangga itu adalah illa qalilun mimman rahimahullah, kecuali orang yang benar-benar sedikit, artinya orang yang bisa. Orang Indonesia misalnya disakitin tetangganya Malaysia misalnya, bisa perang. Jarang gitu untuk berbuat baik. Itu mereka tetangga kita gitu. Oke, yang ketiga, adab seorang penghafal Al-Quran kepada tetangganya. At-ta'addubu ma'ahum bi'adabil Islam inda liqa'ihim. Nah, beradab sesuai dengan ajaran Islam ketika ketemu di pasar. Adabnya kayak gimana? Yang pertama, min ilqa'is salam, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ini Ustaz di Mesir, di Mekah kalau ketemu orang sering temunya orang assalamualaikum. Assalamualaikum ya Ustaz gitu ya. Assalamualaikum ya Hag. Assalamualaikum ya Muhammad. Nah, gitu. Wal basyasyati fi wujuhihim. Basyas itu mukanya cerah, enggak cemburut. Ini sama tetangga aja kayak gitu, sama apalagi sama Ustaz ya. Kalian muka jangan muram mulu, Cak. Banyakin senyumnya. Nah, ini senyum Ustaz pernah ngasih ketahuan kemarin. Kalau mau awet muda, banyakin senyumnya. Tapi jangan terlalu banyak juga, ntar dikira gila. Jadi Ustaz dulu, yang Ustaz ceritain dulu, Ustaz ngamalin sebelum tidur kurang lebih 10 menitan lah. Jangan 10 menit juga, kelamaan. 5 menitan mungkin, senyum aja, senyum. Jadi itu sehat, itu buat kesehatan kalian. Banyak katanya kalau orang sekali senyum itu otot-otot yang di wajah ini yang kayak kepijit gitu. Jadi dia awet muda insyaallah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tapi jangan terlalu sering juga ya, misalnya senyum-senyum mulu. Senyum kadang ada Ustaz punya teman di Kalimantan itu, dia kalau ketemu senyum mulu.
ternyata dia beneran ini otaknya sedikit bermasalah. Nah ini dia rada bermasalah. Kan ntar orang salah kira orang tiba-tiba senyum, apa nih kata orang jadi bingung. Nah kalau cewek, kalau cewek beda lagi ceritanya ke cowok ya. Nanti cowok bisa salting kalau disenyumin cewek, tiba-tiba si cewek senyum ke cowok, aduh. Kalau yang saya tahu kayak gitu ya, apalagi yang kalian senyumnya ke anak pesantren yang cowok. Kalau pesantren ustadz itu isinya 1.500 cowok semua. Kalau ngelihat cewek itu kayak monyet, kayak apa? Teriak-teriak kayak gitu. Ada cewek lewat itu nih santri putri. Kalau kita pesantren itu namanya santri putri. Ada anak ustadz cewek lewat depan asrama itu udah kayak ngeliatin makhluk unik aja gitu, kayak alien lewat gitu. Pada teriak-teriak. Nih gitu. Kalau sebegitu juga sebaliknya. Teman ustadz kan ada adeknya di cewek di santri putri. Dia mampir jengukin. Sama juga kayak gitu juga ternyata. Karena mungkin gara-gara jarang ngeliatin. Ini kalian udah ngalamin kan ya. Sekarang udah nggak ada lagi santri ikhwan. Nah, kadang kalau ada ikhwan datang, nah itu biasanya kayak gitu tuh dia. Kalau ngalamin, mungkin ini baru belum nyampe setahun ya kali ya. Kalau udah bentar bertahun-tahun kalian ngeliat cowok tuh kayak unik aja gitu bentar rasanya. Nah itu. Jadi cewek yang lewat depan asrama ikhwan tuh ya kayak dia aja udah paling cantik di sedunia. Jadi sampai diliatin orang banyak banget gitu. Sama gitu juga sebaliknya cowok yang lewat di santri putri kayak gitu juga. Ya itu kehidupan pesantren ya. Lanjut lagi, wa ta'addubi bi adabil hadis inda mukhatabatihim. Beradab dengan adab pembicaraan ketika berbicara dengan mereka. Artinya tutur katanya sopan. Salah satunya apa? Adab pembicaraan itu min khafdis sauti. Suaranya pelan, enggak tinggi. Kalau orang tinggi itu kan ciri-ciri orang marah. Nada tinggi itu adalah ciri-ciri orang marah. Walainil janib, sisi yang lembut, artinya ya sopan tadi. Wan nasihati bil ma'ruf, memberikan nasihat dengan baik. Ada nasihat yang enggak ma'ruf kayak gimana? Contohnya ada orang bersalah kalian tegur depan umum, itu nasihatnya enggak ma'ruf itu mempermalukan harga dirinya. Nasihat dengan ma'ruf ya ini nanti ada pembahasan sendiri kayaknya. Adalah memberi nasihat dengan baik. Ya baik dari segi perkataannya dan lain-lainnya, cara-caranya juga itu ada caranya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik sahabat kata Rasulullah, indallah menurut Allah itu adalah khairuhum li sahibihi, orang yang paling baik terhadap sahabatnya, arti temannya. Kalian baik sama teman, orang yang paling baik terhadap teman kalian itu adalah orang yang paling baik sahabat menurut Allah kata Allah. Wa khairul jirani, sebaik-baik tetangga indallah menurut Allah adalah khairuhum li jari, orang yang paling baik bagi tetangganya. Nih adanya kalian bagi tetangga itu membuat tetangga itu nyaman, mereka bahagia, senang, maka kalian itu adalah khairul jiran indallah. Nah, tetangga kita siapa nih? Banyak nih. Satu komplek ini ada tetangga kita kanan kiri. Mudah-mudahan nanti kita program untuk terus mempererat silaturahmi kepada tetangga ini tetap mudah-mudahan bisa terlaksana ya, supaya kita al-zikra menjadi suatu penenang, pembahagia yang membuat indah komplek ini, yang melindungi dari bala musibah. Nah, jadi istilahnya tuh cahayanya komplek ini nih az-zikra gitu. Karena di sini sering dibacakan Al-Qur'an, diisi maulid Nabi, sholawatan. Kemarin ini kan malam kemarin kan malam Jumat itu salawatannya kan ini ya burdah kemarin ya. Kalau di pesantren Ustadz udah burdah itu ya burdah dari awal sampai akhir 10 pasal itu. Satu pasal sampai 10, enggak ada lagi campuran yang lainnya gitu. Jadi santri itu kadang senang kalau buletin salawatannya burdah karena cepat selesainya katanya. Gitu. Kemarin ini 2 kali salatin salawatannya, ada salawatan burdah, salawatan kayak untuk durar lagi kayaknya. Terus yang keempat, rabi'an ikramuhum. Nah, memuliakan mereka wa isda'ul ma'rufi ilaihim, berbuat baik kepada mereka.
memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, bida'watihim ila ta'am, mengajak makan. Nah, itu salah satu bentuk pemuliaan kita, memuliakan kita kepada tetangga. Pak, makan Pak, gitu. Wal ihda ilaihi, memberikan hadiah, terserah hadiah. Hadiah ini sekecil apapun kalian yang memberi orang lain hadiah, itu orang lain ada, kalau bahasa ininya dalam segi ilmuwan itu ada muncul zat yang membuat bahagia seseorang. Makanya kata para sastrawan atau filosofis itu ya, orang bilang seorang penjual bunga pun akan bahagia ketika ia dikasih bunga, katanya. Artinya dia banyak punya bunga, tapi ketika dia dikasih bunga, dia ada muncul kebahagiaan dalam dirinya. Itu namanya zat apa namanya, ada zat dalam tubuhnya itu muncul, diproduksi gara-gara orang lain memberi dia hadiah. Nah, gitu. Ya, sesuatu yang diberi itu juga harus layak, jangan diberi sampah, kan nggak nyambung ya. Nah, kita beri kita makanan juga yang layak makan, jangan makanan basi. Atau jangan misalnya makanan bekas pun usahakan jangan sampai terlihat bekas gitu. Kalau misalkan mau ya. Tapi yang selayaknya juga gitu. Kemudian fafil hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Umar, dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kam min jarin muta'alliqin bi jari, berapa banyak tetangga yang berhubungan dengan tetangganya itu, yaqulu ya Rabb, wahai Tuhanku, dia berdoa, wahai Tuhanku, hadza aqlaqa babahu duni famana ma'rufahu. Katanya kata Rasulullah, tetangga ini yang membuat tetangganya itu, orang ini Allah katanya aghlaqa babahu duni, dia menutup pintunya kepadaku, katanya. Artinya dia nggak ada silaturahminya, komunikasinya nggak terjaga. Maksudnya dia sama tetangganya ini nggak erat, sampai maksudnya ini istilah ya aghlaqa babahu dunahu, artinya dia emang udah masing-masing nafsi diri saya gitu, nggak ada hubungan silaturahmi atau apa. Famana'a ma'rufahu, maka orang itu katanya nggak mau berbagi kebaikannya. Nah, ini terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah menyindir orang-orang yang hidup bertetangga. Waqad awsa Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Dzarrin radhiyallahu anhu. Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar. Apa wasiatnya? Bi ikrami jarihi, yaitu untuk memuliakan tetangganya, wal ihda ilaihi, memberikan hadiah kepada tetangga. Apa perkataan Rasulullah? Ya Abu Dzarrin, wahai Abu Dzar, kata Rasulullah. Idza tabakhta marakatan, apabila kamu memasak makanan ya yang ada kuahnya, bikin kuah katanya, kalau kamu bikin kuah, fa'aksir ma'aha, banyakin airnya. Apa tujuannya? Wa ta'ahad jiranaha, ajakin dia makan atau kasih kuahnya itu kalau kamu bikin itu, kata Rasulullah. Nah, intinya gitu, kita ngasih mereka makanan, muliain mereka. Itu adalah adab yang keempat. Sekarang tinggal berapa lagi adab ini? Masih banyak ya. Nah, satu lagi yang kelima. Yang kelima, khamisan nusratuhu, membantu tetangga, wal isra'u fi najdatihi wa daf'il adza anhu. Nah, kata Rasulullah, adab yang kelima bagi penghafal Al-Qur'an terhadap tetangganya itu adalah al-isra', bersegera fi najdatihi, menolong tetangga, wa daf'il adza anhu, dan menghilangkan sesuatu yang mengganggu. Misalnya di rumah tetangga ada ular, tetangga ini panik tibanya, bantu kita untuk menangkap ularnya, atau bantu nelpon pemadam kebakaran. Ini pernah kejadian di mana itu, saya lupa, ada memenya. Ibu-ibu, maksudnya Depok juga kalau nggak salah ya. Ada di beritanya itu di Facebook. Ibu-ibu manggil pemadam kebakaran buat nangkap ular, ternyata ularnya adalah ular mainan. Ya, ularnya kayak asli soalnya. Tuh. Rasulullah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman
tolonglah saudaramu yang seiman yang sedang berbuat zalim atau yang terzalimi. Gimana tuh menolong orang yang berbuat zalim? Qila, lalu sahabat bertanya, kaifa ansuruhu zaliman? Bagaimana ya Rasulullah saya mau menolong orang yang berbuat zalim? Sahabat tanya. Lalu Rasulullah menjawab, tahjuzuhu aniz zulmi, kalian membuat dia terhindar atau menolong dia agar terhindar daripada berbuat zalim. Nah, itu adalah arti menolong orang yang berbuat zalim. Jadinya kata Rasulullah, kita membantu dia untuk meninggalkan berbuat zalim. Fa inna dzalika nasruhu, itu adalah hal itulah menolongnya. Oke. Mungkin kita sambung insyaallah di pertemuan selanjutnya yang ke-6 ya. Tentang dikit lagi nih ya. Satu halaman lagi nih. Oke, udah insyaallah kita sambung di pertemuan selanjutnya tentang adab seorang penghafal Al-Qur'an terhadap tetangganya. Ingat, tadi tetangga itu jaraknya adalah 40 rumah ke samping, 40 rumah ke kanan kiri ya, dan ke depan belakang, semuanya itu satu lingkaran dalam radius 40 rumah itu adalah tetangga kalian. Mau nyerong, mau ke atas, mau ke bawah. Terserah kan. Kalau ke atas ada ceritanya kalian kalau di Mesir itu ada yang rumahnya sampai 7 lantai. Ada yang itu berarti setelah ke atas itu adalah tetangga kalian. Lantai bawah kalian itu juga tetangga kalian. Apalagi yang satu kamar, apalagi yang satu pesantren, itu adalah keluarga kalian namanya, bukan tetangga lagi, itu keluarga kalian. Kalian hidupnya, kalau bahasa Kalimantannya serantang seruntung. Samuak saliur katanya. Samuak saliur itu satu muntahan, satu liur. Itu adalah pokoknya makan itu makan itu semuanya udah makannya kalian gitu semuanya. Makan bekas ini, bekas itu, macam-macam. Satu gelas itu dipakai satu asrama, itu bisa masuk kayak gitu dia. Itu istilah dari Kalimantan, hidupnya serantang saruntung katanya, samuak saliur. Hayya bina nakhtatim hadzal sambi qiraatika qaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Nah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa?